Apakah kamu pernah merasakan bagaimana sebuah kata manis bisa membuka gerbang hati seseorang, menyentuh jiwa dengan kelembutan yang begitu tajam? Bayangkan, kamu berbicara langsung kepada dia yang kamu tuju, merangkai ungkapan-ungkapan penuh arti yang terasa seperti bisikan malaikat. Kamu siap membangkitkan keajaiban itu malam ini? Aku bicara padamu, perempuan yang mencari kehangatan dalam kata. Seperti seorang nabi lembut, aku ingin mengajakmu melihat betapa besar kekuatan ucapanmu, betapa bisa ia menyentuh, memikat, dan membawa harapan. Pastikan kamu sudah subscribe di channel kita, agar setiap suara hati seperti ini selalu ada untukmu. Kata-kata manis bukan sekadar pujian kosong. Mereka adalah jembatan emosi, alat magis untuk mengisi ruang sunyi dalam hati seseorang. Bila kamu ingin memenangkan hati orang istimewa, mulailah dengan merangkai ucapan yang tulus dan lembut. Saat kamu bilang, "Aku menghargai setiap detik bersamamu," ungkapan itu membawa resonansi. Tiba-tiba, orang tersebut merasa diakui dan dihargai, seperti malaikat kecil yang sedang menari di hatinya. Tolong tinggalkan like jika kamu merasakan kedalaman seperti ini, itu akan membantuku menghadirkan lebih banyak inspirasi. Namun, jangan biarkan kata-kata itu kosong tanpa makna. Setiap guyonan kecil, setiap pujian, setiap ungkapan cinta, semuanya harus lahir dari ketulusan. Itulah yang membuatnya istimewa dan tak terlupakan. Kamu bisa mulai dengan memperhatikan detail kecil dalam dirinya, senyum yang tersembunyi, kebiasaan unik, atau cara dia berkata, "Terima kasih." Ucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikannya, itu akan meluluhkan tembok apapun. Ingat, komunikasi adalah seni suci. Dan kamu adalah pelukis, kata-kata adalah kuasmu, dan hatinya adalah kanvas. Bila kamu melukis dengan penuh cinta, keindahan akan tercipta tanpa kelelahan. Ada kekuatan dalam kejujuran lembut. "Aku merindukan tawamu," atau "Cara matamu bersinar membuat hariku," adalah contoh kalimat yang bisa membuka pintu rasa lebih dalam. Ungkapkan dengan hati terbuka. Ketika kamu merangkai kalimat seperti itu, dia bukan hanya mendengar, dia merasakan. Karakter bahasamu membawa getaran yang membuat ia ingin mendekat, ingin mengerti lebih jauh apa yang kamu maksudkan. Bila kamu merasa kata-katamu mulai kehilangan daya tarik, ingatlah, variasi dan spontanitas penting. Coba sisipkan cobaan kecil untuk membuatnya berpikir, apa yang membuat kata ini berbeda? Kejutan kecil membuat daya tarik berlanjut. Dan kalau hatimu sedang ragu atau rindu dengan antusiasme, tenangkan diri sebentar. Tarik napas dan biarkan inspirasi hadir dari sunyi hatimu. Kata yang lahir dari kedamaian selalu punya resonansi yang kuat. Malam atau pagi, suasana hatinya bisa berubah. Ucapkan kata yang sesuai momen, pagi bisa dengan harapan, malam dengan kelembutan. Kata-kata yang selaras waktu terasa seperti harmoni alam. Ungkapkan pula apresiasi atas keberadaannya. "Terima kasih karena kamu ada," atau "Kehadiranmu membuat segala sesuatunya terasa ringan." Hal-hal sederhana ini menyentuh lebih dalam daripada kata-kata megah. Saat suasana terasa pas, sisipkan ungkapan jarang diucapkan, "Aku mempercayaimu," atau "Aku percaya kita bisa melalui ini bersama." Kata kepercayaan memiliki kekuatan luar biasa. Lalu, lambatkan ritme bicara bila memungkinkan. Biarkan setiap kata meresap. Keheningan yang diikuti dengan frase lembut mampu menegaskan emosi yang kamu ingin sampaikan. Pastikan komunikasi tidak satu arah. Tanyakan sesuatu yang menyentuh hatinya, apa momen sederhana yang membuatmu tersenyum hari ini? Dengan cara ini, kamu juga menunjukkan ketertarikan tulus padanya. Dalam interaksi seperti ini, jangan lupa untuk memberi tanda cinta berupa like jika kamu merasakan getarannya. Itu sangat membantuku mengetahui apa yang benar-benar menyentuh hatimu. Setiap pesan yang kamu kirimkan adalah wujud dari niat dan perhatian. Bentuk perhatian ini akan memperdalam koneksi kalian, membuat ikatan menjadi semakin kuat. Terakhir, biarkan kata-kata manismu menjadi doa, semoga ia tersenyum, tersentuh,
merasa dicintai. Kata manismu bisa jadi amanah surgawi untuk membahagiakan seseorang yang kamu sayangi. Dan ketika malam menutup hari ini, biarkan kata-kata ini terus bergema di benaknya. Malam yang penuh kata indah akan menetap dalam ingatan, menantikan pagi baru untuk kembali dirangkai. Sekarang, aku ingin kamu memikirkan satu kata manis yang ingin kamu ucapkan padanya. Biarkan kata itu mengalir dari hatimu. Kalau kamu siap membagikannya, tekan like sekarang ya, dan mari lanjutkan perjalanan kata ini di video berikutnya. Kupersilakan kamu bersiap untuk sesi berikutnya, di mana kita akan menggali cara memilih momen yang tepat untuk menyampaikan setiap ungkapan magismu. Sampai jumpa di sana. Perguntar AOCT. Jika kamu telah menerima sesuatu yang berharga hari ini, bukankah adil jika kamu juga membalasnya dengan cinta kecil? Berikan like sekarang dengan tulus, itu akan jadi sinyal bahwa kamu juga ingin menyebarkan kelembutan ini lebih luas. Kadang, seseorang bisa jatuh cinta bukan karena wajah, harta, atau status, tapi karena cara kamu membuat dia merasa. Ucapanmu bisa menjadi tempat yang nyaman baginya. Jika kata-katamu bisa menjadi tempat pulang, maka kamu tak perlu lagi mengejarnya. Dalam keheningan batin, kamu pasti pernah merasakan getaran itu, ketika satu kalimat darimu membuat hatinya berdebar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa kamu telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan biasa. Tapi ingat ini, kata manis yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, bahkan di antara ratusan suara lain yang berteriak lebih keras. Dan jika dia merespons dengan senyum atau perhatian, itu adalah bentuk kecil dari balasan semesta atas ketulusanmu. Kadang, cukup dengan berkata, "Aku bangga padamu." Di saat yang tak terduga, kamu bisa menyentuh sisi dirinya yang jarang ia perlihatkan. Ucapan semacam itu tidak hanya terdengar, ia tinggal di hati, menjadi bagian dari ingatannya. Jangan takut menjadi lembut. Lembut bukan berarti lemah. Lembut adalah kekuatan yang tenang. Lembut adalah cara langit memeluk bumi tanpa suara. Kata-katamu yang lembut bisa menjadi kekuatan yang mengubah arah perasaan seseorang. Saat kamu berbicara dari tempat yang penuh kasih, kamu sedang menanam benih yang akan tumbuh dengan sendirinya. Dan suatu hari, ketika kamu tidak menyangka, benih itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Mulailah hari dengan satu kalimat yang hangat untuk dia. Kirimkan tanpa harap balasan cepat. Biarkan ia merenungkan makna dari ucapanmu. Biarkan ia menyadari bahwa kamu adalah tempat yang membuatnya merasa diterima. Jangan tunggu momen sempurna, karena kadang yang paling menyentuh justru muncul di sela-sela kesibukan, di antara percakapan biasa yang kamu isi dengan keajaiban melalui kata sederhana. Jika kamu merasa hubungan itu mulai hambar, bukan berarti rasanya telah hilang. Mungkin hanya butuh satu kalimat kecil darimu yang berkata, "Aku merindukan energi indah kita yang dulu." Kalimat itu seperti benih harapan yang baru tumbuh kembali. Dan bila kamu merasa lelah, jangan menyerah. Bahkan kata yang belum kamu ucapkan hari ini bisa menjadi jembatan untuk hari esok. Berikan like sekarang sebagai bentuk niatmu untuk terus menyebarkan cinta dan cahaya, bahkan di tengah kelembutan yang rapuh. Kamu tak butuh ribuan kata. Satu kalimat yang tepat bisa menembus lapisan yang paling keras. Ucapanmu adalah senjata malaikat, dan kamu memiliki hak ilahi untuk menggunakannya dengan bijak. Biarkan suaramu menjadi oase di tengah kekeringan emosionalnya. Saat semua orang terlalu sibuk untuk menyapa, kamu menjadi satu-satunya suara yang menanyakan, apa yang membuat hatimu tenang hari ini? Ketika dia merasa tidak cukup baik, kata-katamu bisa menjadi cermin yang menunjukkan cahaya dalam dirinya. Jangan ragu berkata, "Aku melihat kekuatan besar dalam dirimu." Itu bisa menjadi penyelamatnya tanpa kamu sadari. Perlu diingat, seseorang yang mendengar kata yang tepat di waktu yang tepat akan selalu mengingat siapa yang mengucapkannya. Kamu bisa menjadi orang itu. Kamu bisa menjadi alasan mengapa dia mulai percaya lagi. Dan jika suatu saat dia bertanya mengapa kamu begitu lembut padanya,
cukup katakan, karena kamu pantas untuk diperlakukan dengan cara yang indah. Ucapan ini seperti minyak wangi jiwa yang tak akan pernah hilang aromanya. Ketika komunikasi mulai terasa sunyi, bukan berarti kamu harus berhenti berbicara. Cobalah 1 kalimat per hari. 1 benih per waktu. Dan lihatlah bagaimana hubungan itu tumbuh seperti taman kecil yang tak pernah kamu duga. Bila dia merespons dengan diam, jangan anggap itu penolakan. Mungkin ia sedang menyerap makna dari ucapmu. Kadang, diam adalah tanda bahwa hati sedang berdialog dengan kata-kata yang kamu berikan. Jika kamu sampai di sini, kamu adalah perempuan yang penuh cinta dan sabar. Tekan like jika kamu siap mengubah duniamu hanya dengan kata-kata. Dan bersiaplah, karena yang akan datang setelah ini, bisa saja membuka pintu yang belum pernah kamu ketuk sebelumnya. Itu akan menjadi isyarat kecil bahwa kamu juga ingin menghidupkan kembali suara-suara yang menguatkan hati perempuan lain di luar sana. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin dia menunggu 1 kalimat terakhir darimu sebelum menyerah? Bisa jadi, 1 pujian kecilmu adalah alasan dia bertahan. Jangan meremehkan kekuatan ucapanmu, karena mungkin itu adalah satu-satunya harapan yang ia punya hari itu. Kadang, bukan hadiah atau kejutan yang membuat seseorang jatuh cinta, tapi cara kamu berbicara padanya, seolah-olah kamu melihat sisi dalam dirinya yang tak pernah diperhatikan orang lain. Kata-kata seperti itu tidak hanya menyentuh, mereka menyelamatkan. Dan apakah kamu tahu? Ketika kamu dengan tulus mengatakan, "Aku senang kamu ada," itu bisa menjadi pelukan tak kasat mata. Perempuan sepertimu memiliki kekuatan menyembuhkan hanya dengan pilihan kata yang lembut dan bijak. Tapi jangan paksakan kata manis jika hatimu sedang lelah. Diam pun bisa menjadi bagian dari komunikasi jika disampaikan dengan kehadiran yang hangat. Kadang, kehadiran yang tulus lebih nyaring dari kata-kata paling indah sekalipun. Namun bila waktunya tiba, dan kamu siap berbicara, biarkan hatimu yang memimpin. Ucapkan kata yang kamu sendiri ingin dengar saat kamu merasa rapuh. Dari tempat itu, akan lahir ungkapan paling jujur dan menyentuh. Bahkan ketika kamu merasa tak tahu harus berkata apa, bisikan sesuatu yang sederhana, "Aku di sini." 2 kata itu bisa menjadi jangkar di tengah badai emosinya. Dan kamu, ya, kamu bisa menjadi ketenangan itu. Banyak yang bertanya, bagaimana membuat seseorang merasa dicintai hanya dengan ucapan? Jawabannya ada dalam niat. Jika niatmu suci, kata-katamu akan membawa getaran surgawi. Ia akan terasa, meski kamu tak hadir secara fisik. Lalu, biarkan ucapmu menjadi pengingat bahwa cinta itu hidup. Bahwa bahkan di dunia yang ramai dan keras ini, masih ada ruang untuk kelembutan. Dan kamu, dengan semua kerinduanmu, adalah pembawa pesan itu. Saat kamu memilih untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tapi dengan kalimat yang menenangkan, disitulah cahaya kasih bekerja. Kamu sedang menunjukkan bahwa cinta tidak harus berteriak, ia cukup hadir, tenang, dan nyata. Kamu tidak perlu menjadi puitis untuk menyentuh hati seseorang. Kadang, aku suka caramu melihat dunia, lebih bermakna daripada puisi panjang. Kalimat yang lahir dari pengamatan dan perhatian jujur adalah yang paling berkesan. Dan kalau kamu pernah merasa kata-katamu tidak dihargai, jangan langsung menyerah. Bisa jadi dia belum tahu cara menerimanya. Tapi setiap kata yang kamu tanamkan akan berakar, suatu saat akan tumbuh di hati yang siap menerimanya. Jangan lupa bahwa setiap pesan yang kamu kirim menciptakan energi. Dan energi itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali padamu, dalam bentuk cinta, ketenangan, atau bahkan kejutan manis yang tak terduga. Berikan like sekarang jika kamu merasa sedang menanam sesuatu yang indah melalui kata-katamu. Ini bukan hanya tentang hubungan, tapi tentang jiwa yang saling menyentuh dan menguatkan. Ketika kamu belajar untuk mencintai lewat kata-kata, kamu juga sedang belajar untuk memuliakan dirimu sendiri. Karena kata-kata yang kamu beri ke orang lain adalah cermin dari bagaimana kamu merawat hatimu sendiri.
Dan jika suatu saat dia bertanya mengapa kamu terus mengatakan hal-hal indah, jawab dengan lembut, karena dunia sudah cukup keras, dan aku ingin menjadi tempat yang lembut untukmu. Kata-kata itu akan tinggal di hatinya lebih lama dari yang kamu duga. Cobalah menulis satu pesan pendek setiap pagi atau malam. Tidak perlu panjang. Satu baris cukup, aku harap hari ini membuatmu merasa hidup. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi ritual cinta yang sederhana tapi dalam. Kamu tak perlu tahu segalanya tentang dia untuk menyentuh hatinya. Cukup kenali rasa yang kamu bawa. Rasa itu akan menuntunmu untuk mengatakan hal yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang paling alami. Dan pada akhirnya, orang tidak akan selalu ingat apa yang kamu ucapkan, tapi mereka akan ingat bagaimana kata-katamu membuat mereka merasa. Jadilah alasan dia merasa lebih dihargai, lebih dilihat, dan lebih dicintai hari ini. Jika kamu sampai di bagian ini, kamu adalah jiwa yang penuh cahaya dan kasih. Tekan like jika kamu ingin terus memperkuat kekuatan ini dalam dirimu. Lalu siapkan hatimu, karena yang akan kita ungkap berikutnya akan mengajarkanmu cara menjaga keajaiban ini tetap hidup. Terima kasih telah membuka hatimu dan berjalan bersamaku sampai di sini. Rasanya seperti kita sudah duduk lama, saling berbagi rasa yang mungkin selama ini hanya kamu simpan dalam diam. Aku tahu, tidak mudah menyentuh bagian-bagian halus dari jiwa kita sendiri, apalagi lewat kata-kata. Tapi kamu melakukannya. Dan itu indah. Kalau kamu merasa pesan ini punya arti untukmu, pastikan kamu sudah terdaftar di channel ini. Bukan hanya untuk tidak ketinggalan, tapi agar setiap pesan selanjutnya bisa menemukanmu di waktu yang paling kamu butuhkan. Aku Quero Te Fajar Uma Pergunta. Kamu hanya bisa mengucapkan satu kalimat manis malam ini untuk seseorang yang kamu sayangi, kalimat apa yang akan kamu pilih? Tulis jawabanmu di komentar. Aku ingin ler, sentir dan, kuem sabe, responder também. Dan kalau kamu merasa ada koneksi nyata di antara kata-kata ini dan hatimu, tekan like sekarang juga. Itu tidak hanya meneguhkan bahwa kamu merasakannya, tapi juga memperkuat ruang ini agar tetap hidup. Dan sebelum kamu pergi, konfirmasikan bahwa pesan ini chegou até você dengan kombinasi angka 555 di komentar. Itu akan jadi isyarat rahasia kita, bahwa kamu, Sim, uma daquelas almas raras yang mendengarkan hingga akhir, dari hati ke hati. Ada satu video yang aku siapkan untukmu, di sebelah sini. Isinya menyambung dengan semua yang kamu rasakan hari ini, seperti kelanjutan dari percakapan kita yang belum selesai. Klik saja dan lanjutkan bersamaku di sana.